Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Amma ba'du, para bapak, ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi hari ini alhamdulillah bisa hadir di rumah Allah ini untuk ruku sujud, kemudian kita i'tikaf, kita perkuat kembali pemahaman kita tentang ajaran syariatnya. Kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, menambahi kita ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak sekedar menjadi pengetahuan, tetapi ilmu yang menuntun kita untuk dapat menjawantahkan penghambaan kita kepadanya dengan lebih baik. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kajian tentang fikih al-haram masuk ke tema yang ke-14. Kali ini temanya tentang ragam mata pencaharian. Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di bumi. Bumi ini salah satu planet di lingkungan tata surya yang ikut sistemnya matahari, yang telah disiapkannya sedemikian rupa sehingga di sana manusia bisa dengan mudah menemukan mata pencahariannya. Dalam surah Al-Baqarah itu dinyatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Untuk kalian ada tempat menetap di bumi. Ya, bumi ini itu memang sudah dipilih untuk tempat kita. Walaupun orang berangan-angan kapan-kapan bisa ke Mars, ya rekoso itu untuk bisa hidup di Mars. Ya. Sampai sana nanti masih mau bangun masjid, masih cari semennya di mana, masih susah. Ya. Udah di sini ini memang sudah Allah siapkan ya, untuk kebutuhan kita. Kepada manusia yang mensyukuri anugerahnya ini dengan memilih mata pencaharian yang halal, Allah mengalungkan kemuliaan, memberikan kemuliaan. Sebaliknya kepada mereka yang diam tidak bekerja, padahal dia mampu bekerja, atau memilih mata pencarian yang haram, atau mengumpulkan harta dengan meminta-minta, Allah menimpakan kehinaan. Jadi
mampu tapi sengaja tidak bekerja, bekerja tapi di sektor yang haram, atau meminta-minta, itu Allah menimpakan kehinaan. Yang lalu sudah kita singgung bahwa Kanjeng Rasul itu bersabda, ma yazalur rajulu yas'alun nasa. Seseorang itu selalu minta pada manusia yang lain, hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Sampai nanti di hari kiamat dia datang yang di wajahnya itu tidak ada dagingnya, ya kayak tengkorak itu. Itu untuk menggambarkan orang ini nggak tahu malu. Yang lalu kan orang yang boleh minta-minta itu kalau dia berada dalam 3 keadaan. Satu, dia terbebani beban yang berat yang tidak mungkin dipikulnya sendiri. Nah, itu ketika begitu halal dia minta, mengajukan permohonan dan lain-lain, sampai itu teratasi. Begitu teratasi, fal yumsik, kata Nabi. Begitu sudah teratasi, hentikan. Jangan dilanjutkan jadi profesi. Ya. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, sentek lah pokoknya. Ya. Rumahnya terbakar, kendaraannya terbakar, semua yang dia punya habis. Ya. Nah, saat seperti itu dia halal meminta-minta. Lalu yang ketiga, itu orang yang memang dibelit kemiskinan, yang minimal kata 3 orang pandai di kampungnya itu sudah dinilai orang ini memang miskin. Nah, dia halal. Di luar itu haram. Jadi bekerja itu menjadi wasilah di mana Allah memberikan kemuliaan kepada kita, bahkan itu menjadi jihad di jalan Allah. Jadi bekerja itu kelihatannya cuma bekerja, tapi dia konsisten mencari yang halal. Itu kata Nabi, itu jihad di jalan Allah. Jadi perangnya orang di zaman damai itu adalah bekerja. Baik, ada 3 yang akan kita 3 item yang akan kita bahas. Pertama, Allah menyiapkan bumi yang menjadi tempat tinggal kita ini sebagai habitat yang menumbuhkan. Jadi bumi itu punya daya al-imbat, ya. Al-imbat itu menumbuhkan, dan al-intaj punya daya menghasilkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Buminya sudah sedemikian rupa Allah ciptakan. Ini ada 4 yang terkait dengan ini untuk dijelaskan. Pertama, Allah membuat bumi ini menghampar untuk memudahkan kita bergerak dan berpindah-pindah. Ya, bumi itu bulat, tapi bulatannya besar. Bukan bulat seperti kelereng. Jadi kelereng kan kecil, ini besar. Garis tengahnya itu kalau kita tembus sampai ke bawah, ya, itu butuh bor yang panjangnya 12.000 km. Kalau kita tembus, kalau mau dibor
Baru nanti mata bornya itu muncul dari bawah tapi di sana. Ya. Itu kalau nyampe. Nanti kalau sudah nyampe tengah-tengahnya api dan segala macam itu udah amblas itu. Jadi bumi ini besar dan dibikin menghampar. Ya. Coba kalau dibikin kayak segitiga gitu, kayak bintang, ruwet. Ya. Bikin oleh Allah menghampar. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Itu dalam surat Nuh 19 sampai 20. Supaya kalian dapat menempuh jalan di sana, jalan yang lebar. Ya. Bisa dibikin jalan yang lebar. Kalau orang haji itu dari sampai ke Arafah, pilihan jalannya itu ada 8 dan lebar-lebar. Orang bergerak hampir serentak, jumlahnya sekitar 3 juta orang. Ya, jalan. Yang kedua, Allah memancangkan gunung-gunung, menumbuhkan tiap-tiap sesuatu yang ditimbang. Wal arda madatnaha wal qaina fiha. Jadi di bumi yang terhampar itu tidak dibikin terus halus kayak bola voli, tapi ada gunung-gunung yang dipancangkan. Wal qaina fiha rawasiya ya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Dan Allah tumbuhkan di bumi itu segala sesuatu yang ditimbang. Jadi tidak hanya bentuknya tanaman, batu, apa itu tumbuh. Tumbuh. Kalau di laut itu ada batu karang itu tumbuh. Ya. Kemudian menyediakan sumber-sumber penghidupan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sudah disiapkan oleh Allah sumber-sumber penghidupan itu. Wa mallastum lahu birazikin, dan bukan hanya untuk kita, tapi itu juga makhluk-makhluk Allah yang bukan kita yang menyediakan rezekinya. Banyak sekali itu makhluk-makhluk Allah dan hidup, ya. Hidup. Semut yang kecil, tengung, nyamuk, ya. Itu hidup. Sekecil itu bisa terbang. Tidak pakai mesin, tidak pakai bahan bakar, tidak perlu lapangan untuk mendarat. Sekecil itu. Dan itu semua Allah urus rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi kecuali Allah yang bertanggung jawab menyediakan rezekinya. Allah menghembuskan angin. Wa arsalna riyaha lawaqih. Menghembuskan angin untuk mengawinkan. Jadi ada apa? Tumbuh-tumbuhan yang itu butuh ketemu supaya ini kemudian tumbuh dan menghasilkan buah yang baik.
di lanang wedoknya itu ndak butuh kita yang memindai mengawinkan. Itu angin itu sudah bisa mengawinkan. Angin itu juga dibutuhkan untuk menghalau uap air yang dari laut itu. Angin digerakkan, lalu dia menerpa gunung, akhirnya kemudian naik ke atas. Di atas dingin, lalu dia berubah jadi awan, terus dibawa oleh angin kemana dia oleh Allah nanti mau turunkan, itu turun hujan. Bahwa itu bukan pekerjaan yang sederhana itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami kata Allah menurunkan dari langit itu air. Fasqainakumu, lalu dengan air itu kami memberi kalian minum. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan bukan kalian yang memiliki perbendaharaan itu. Ya. Jadi kekayaan Allah itu, apalagi yang diuruskan cuma bumi. Ya, bumi ini kan salah satu dari sudah triliunan, benda langit itu sudah triliunan. Bumi ini salah satu dari yang jumlahnya triliunan itu. Kalau dibuat ilustrasi, kita ini kan menjadi bagian dari tata surya. Tata surya itu jadi bagian dari galaksi Bima Sakti, galaksi kabut susu, yang kalau malam gelap tidak ada bulan, kalau kita lihat ke atas, utamanya kalau pas pulang ke desa yang tidak banyak polusi cahaya, di atas itu kelihatan seperti pasir. Nah, kita jadi bagian dari itu. Ya, jadi bagian dari itu. Itu kalau dilihat dari jauh, galaksi Bima Sakti itu himpunan, ya, yang jumlah mataharinya itu diperkirakan lebih dari 200 juta matahari, yang kayak matahari kita ini. Nah, kita kalau ada di situ, ada yang membuat ilustrasi, andaikan galaksi Bima Sakti itu seperti benua Amerika, ya, maka matahari kita itu hanya seperti bola, lebih besar sedikit dari bola tenis. Lalu bumi kita itu seperti lebih kecil dari jagung, ya, kayak kacang hijau, ya, kacang hijau. Di kacang hijau itu ada masjid kita, ada kampus UIN, ada rumah sakit, ada bandara, dan di situ ada 7 miliar manusia. Semua dari dulu diurus, ya. Itu sudah Allah siapkan. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita, Allah tumbuhkan berbagai jenis tanaman yang menghasilkan aneka buah yang baik. Wal arda wadu'aha lin anam. Bumi ini, kata Allah, itu diciptakan untuk manusia. Fiha fakihatun, di situ ada buah-buahan. Wan nakhlu dzatul akmam, ada kurma yang punya kelopak-kelopak. Wal habbu, di situ juga ada biji-bijian. Dul asfi, yang punya kulit. War raihan, dan baunya harum. Itu Allah siapkan, ya. Ada duren. Dari mana itu parfumnya kok bisa?
yaitu Allahu Akbar. Keempat, kebutuhan untuk pakaian dan perhiasan kita pun telah Allah sediakan di bumi. Semuanya sudah cemepak. Lagi itu loh kok kemudian masih minta-minta. Ya kecuali kalau kayak tadi itu. Dulu di sekolah-sekolahan itu kan sumber daya alam kita ini kan ada yang kalau dari jenisnya akan dibagi menjadi dua. Ada sumber alam non hayati, itu yang bentuknya benda-benda mati. Ada air, ada bahan tambang, ada batuan, ada batu bara, ada nikel, ada macam-macam itu, ya, macam. Ada yang hayati. Hayati itu hidup. Tumbuhan, hewan itu hidup. Ya. Kemudian juga dibagi lagi dari sudut sifatnya. Ya. Ada kekayaan alam itu yang sustainable, yang selalu ada, dia selalu tersedia. Itu cahaya matahari itu selalu tersedia. Ya, tentu nanti sampai waktu yang ditentukan. Udara yang kita butuhkan untuk oksigen yang kita butuhkan untuk kita hirup itu selalu tersedia. Ya. Air selalu tersedia. Ya. Allah yang mengurus itu. Ya. Coba kalau kemudian sistem Allah pengadaan air yang oleh Allah sekarang jalan itu kemudian dihentikan, hujan berhenti, wah ruwet itu. Kadang-kadang begini tidak kita pikirkan untuk membuat kalau bilang alhamdulillah itu jadi mendalam. Jadi alhamdulillah itu sungguhnya menyatakan pujian itu hanya milik Dia. Jadi bukan kita memuji Allah seperti kita memuji anak kita itu, ben Allah senang. Enggak. Kita ngakoni yang berhak dipuji cuma Engkau. Kita ini tidak punya apa-apa. Ayu ya, itu yang bikin kan Allah. Sehat itu juga Allah. Ya. Jadi kalau sudah alhamdulillahnya itu mantep, sombong itu lewat. Ya. Kalau orang sombong itu orang masih merasa bahwa itu prestasi dia, seakan-akan Allah nggak ada. Ya. Ada yang sifatnya renewable, sifatnya bisa diperbaharui. Itu melalui kembang biak, melalui reboisasi, ada tumbuhan, ada hewan, hasil hutan itu bisa diperbaharui. Tapi ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Ini kajian manusia itu ada yang sampai ke tingkat ada yang tidak bisa diperbaharui, seperti minyak bumi, batu bara, timah, gas alam dan sebagainya. Ya. Tapi Allah menyatakan bahwa wa in min syai'in illa indana khazainu, tidak ada sesuatu pun kecuali perbendaharaannya itu ada di sisi Allah. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum,
dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan ukuran yang bisa diketahui. Jadi apakah benar nanti itu semua akan habis? Itu kesimpulan manusia seperti itu. Tapi Allah menyatakan Allah turunkan itu dengan kadar yang diketahui, yang bisa diketahui. Jadi dulu manusia jumlahnya masih, penduduk Indonesia itu jumlahnya tahun 70-an dia sekitar 70 juta. Sekarang sudah 270 juta. Zaman saya kecil makan itu, saya makan telo, makan apa itu pohong, ya, makan pohong, jagung, susah ketemu nasi putih. Sekarang padahal manusianya tambah banyak, buminya ya tetap ini, tapi ya Allah berikan perbendaharanya, turunkan sesuai dengan ukuran. Nah, nomor 2, banyak ragam mata pencarian halal yang bisa dipilih. Mulai dari yang sifatnya menumbuhkan milik, memperbanyak milik, sampai menukar milik. Sampai menukar milik. Jadi ada pekerjaan itu yang sifatnya menumbuhkan milik, yaitu pekerjaan atau mata pencaharian yang berorientasi pada penguasaan benda tak bertuan. Jadi di bumi itu walaupun ada yang dimiliki orang, tapi tetap tersedia barang yang tidak dimiliki orang, atau pernah dimiliki kemudian oleh yang bersangkutan dilepas miliknya itu. Seperti barang-barang bekas kita itu, sampah-sampah itu kan mungkin ada aki, ini sudah mulai lemah akinya, taruh tempat sampah. Itu aki bekas itu sudah menjadi barang tidak bertuan. Mungkin ada sepatu sudah mulai miring, apa itu haknya belakang itu kalau dipakai sudah jalan terganggu, taruh tempat sampah. Itu sudah menjadi barang tidak bertuan. Kalau masih ditaruh di rak lemari kita itu kita tuannya. Tapi kalau sudah tempat sampah itu barang tidak bertuan. Nah, orang bisa bekerja, mulung itu adalah bekerja di sektor ini, menumbuhkan milik. Caranya, ya diambil, dia jaga, itu sudah jadi miliknya. Nggak perlu dicari, sinten sing nggak ada sepatu niki, nggak perlu, karena ditaruh tempat sampah, maknanya orang sudah melepaskan penjagaannya. Jadi apapun yang kita punya, kemudian kita lepaskan penjagaannya, itu lepas dari milik kita. Nanti kalau dijaga oleh orang lain, itu sudah menjadi miliknya dia. Jadi milik dia. Jadi gitu itu kalau dengan kesadaran kita naruh, ini masih bisa dipakai orang ini. Tapi entah siapa yang butuh, tak taruh sini. Ya, mungkin nanti diambil, disul, diperbaiki. Nanti bisa dipakai anaknya yang SMA. Gak usah beli. Ini bapak dapat dari Kebun Sari. Ya.
Jadi yang sudah tidak kepake itu ditokno, jangan ditumpuk. Engko pek-pekne duwe cucu, ketahuan ya. Pekne ya. Anak belum kawin aja sudah mikir cucu ya. Terlalu panjang angan-angan. Ya. Penumbukan ada apa ini? Memulung, berburu, menangkap ikan, menampung air, itu semua sifatnya menumbuhkan. Dan ini mata pencaharian ya, mata pencaharian. Yang kedua itu yang sifatnya memperbanyak. Sudah punya tapi dia perbanyak ya. Kembang biak tadi ini berkenaan dengan kekayaan alam yang sifatnya itu renewable, yang bisa diperbaharui ya. Bisa diperbaharui. Satu disembelih, telurnya netas, besar lagi, nanti sembelih lagi, terus seperti itu muter. Jadi ada melalui pengembang biakan. Misal bertani itu termasuk pengembang biakan barang milik. Mungkin ketika nanam benihnya itu cuma 50 kilo. Tapi nanti setelah panen itu menjadi 2 ton, 3 ton. Ya. Dan untuk yang begini-begini ini peran Allah itu besar. Jadi Allah kategorikan itu akhrajna lakum minal ard, yang Allah keluarkan dari bumi, itu peran Allah besar. Karena itu yang begitu itu nanti zakatnya besar. Kalau orang usaha ya, menggunakan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan harta, itu zakatnya kan 2,5%. Tapi kalau orang bertani ya, itu kan 10%. Kecuali kalau dicampur dengan usaha, airnya pakai ngangkut dari atau nyedot dari kali untuk nyirami, yang begitu itu nanti 5%. Ya. Semakin peran manusia tidak kecil, itu zakatnya makin besar. Perkebunan itu, kurma itu kan benih ditanam yang menumbuhkan Allah. Nanti sampai kurma usia berapa tahun tuh dia tumbuh terus. Satu pohon itu kurma itu ada yang mencapai 400 kilo produksinya. 400 kilo. Jadi kelopaknya banyak dan berat. Itu Allah yang bekerja itu. Orangnya bisa aja kerja yang lain. Kurmanya terus tumbuh. Tuh. Terus yang ketiga yang sifatnya menukar milik. Ini adalah mata pencarian yang berorientasi pada perolehan laba melalui transaksi komersial. Seperti berdagang. Ya. Jual beli barang atau jual beli jasa. Ini menukar. Kamu punya apa? Kamu punya keterampilan. Keterampilan apa? Pijet. Ayo tukar. Aku punya duit 50, pijitono aku. Nah, itu menukar itu. Menukar jasa. Ada yang dipertukarkan. Ya. Jadi yang berjalan tuh kayak gitu. Ada yang menumbuhkan milik, ada yang mengembangkan milik, nanti ada yang menukarkan milik. Jadi orang yang di rumah kerjanya jahit, itu dia bisa makan beras dari mana?
dari menukar ongkos jahit itu dengan beras. Kehidupan seperti itu. Seperti itu. Nah, ragam mata pencarian yang halal tersebut tidak saja memuliakan pelakunya, ya, tapi juga membawa banyak berkah. Ya. Misalnya petani, ya, misal aja petani ini, boleh jadi ia tidak sempat memanen hasilnya karena terserang hama, atau umur habis, dia sudah wafat, pohon yang ditanam belum berbuah, ya, belum berbuah. Atau dia sempat manen tapi panennya susut karena ada yang dimakan burung, ada yang dicuri orang. Tapi semua itu punya nilai sedekah. Jadi nanam nggak usah terlalu ini dijaga dia apa kok. Kalau mau pakai ini loh ya, kalau pakai paradigma ini, cara pandang ini, ya tanam aja. Nanti kalau ada burung memakan, monggo, rezekimu itu. Nanti aku tak ambil sisanya. Biasanya begini ini itu pertaniannya itu makin api. Saya minggu yang lalu itu dapat postingan video itu tanaman jagung habis dimakan tikus. Yang nyuting itu, aduh tikus kurang ajar, entek kabeh, sambil ngomong itu, habis makan tikus. Tapi sayang yang nyuting ini kemudian dia miso-miso. Coba begini, alhamdulillah gak katik ngeterno, aku wis sedekah. Coba seperti itu, sikap hidup itu, nanti kan enak. Tapi kalau semua dianggap sebagai ancaman, wah ini nggak sehat orang ini. Lama-lama itu tubuhnya sendiri yang sakit karena ngersulah terus. Ya ada banyak cerita ini habis, tapi ada yang tumbuh bagus. Saya tidak tahu persis, cuma ada yang cerita. Ya ternyata orangnya gitu. Orangnya itu gampang wewe. Ya. Sing jaga itu pangeran. Yang mengendalikan virus itu ya dia yang menciptakan. Karena itu hidup itu ya ikhlas itu maknanya itu. Ikhlas itu bawa ke segenap aspek. Dia kalau oleh pangeran diambil untuk rezeki makhluknya yang itu, ya alhamdulillah, segala puji bagi dia. Lewong dia yang menumbuhkan. Ya. Coba kalau jagung itu oleh Allah tidak ditumbuhkan. Mudah-mudahan saya dikasih dari jalur yang lain. Oh pasti itu sedekah itu pasti diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu belanjakan di jalan Allah, dia yang akan menggantinya. Bukan bapakmu, bukan atasanmu. Karena itu ngutangi coba ngutangilah yuqridullah. Ngasih utangan sama Allah. Jadi ada tonggo ngutang, coba saya ngasih utangan pada Allah. Terserah Allah kalau dia dikasih kemampuan untuk bayar, segala puji bagi dia. Kalau dia dikasih sulit untuk bayar, kan dia bilang fanadiratun ila maysarah, tunggu
sampai dia longgar untuk bayar. Jangan ke susu orang dibentak-bentak, digedor-gedor di tempat umum, dicelatu gara-gara diutang. Coba nanti kalau oleh Allah dikasih kemudahan, tunggu. Atau kalau enggak, sing paling jempolan kata Allah, wa anta saddaku, sedekahkan aja. Lepas saja utangmu itu. Lepaskan. Nanti kan enak. Begini ini hanya bisa diterima itu dengan praktek. Dengan pengalaman. Belajarlah untuk longgar. Ya kalau ndak nanti ruwet, gak kayak turu. Iki 86 juta ya. Gak balik-balik. Jangkrik, wah. Keluar itu seakan-akan udahlah kau koyok ndak dua pangeran naik, ada pangeran ya. Mamin muslimin kata Nabi, tidaklah orang Islam itu yaghrisu ghorsan yang menanam pohon illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatun, kecuali bahwa apa yang dimakan oleh pihak lain dari pohon itu baginya menjadi sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun, apa yang dicuri orang dari buahnya itu baginya sedekah. Wa ma akala sabu minhu fawwalahu sadaqatun, yang dimakan binatang buas baginya sedekah. Ya. Wa ma akalat tayru fawwalahu sadaqatun, yang dimakan burung baginya sedekah. Jadi kalau ini itu pernah Abu Darda itu nanam pohon. Abu Darda sudah tua, dia nanam. Ada yang negor, sampean sudah sepuh masih nanam. Iki kurung gua sampean wis tebal dhisik. Enggak apa-apa kata. Nanti kalau saya mati duluan, ini dimakan siapapun itu jadi sedekah buat saya. Nah, coba gemar nanam-nanam apa gitu ya. Ya nawaitunya mbuh burung, buah apa, biar itu jadi sedekah kita. Ya. Jangan suka motong-motong pohon kalau itu tidak ada perlunya. Karena pohon itu manfaatnya banyak, ya. Termasuk untuk kebersihan ini, udara tempat kita berada. Ya. Yang ketiga, mata pencarian halal ialah yang objeknya baik barang maupun manfaat itu tidak terkategori haram. Mau saya kan jual barang, iya, tapi yang kamu jual itu narkoba, yang kamu jual itu barang colongan, ya itu mata pencarian, tapi itu mata pencarian yang nanti bawa kamu ke jalan kiri. Ya. Yang kedua, pelaku akadnya memenuhi syarat. Jadi yang jangan mumpung wonge gendeng tak tawar mobile tekne oleh tak tuku 2 juta baru tak tawar oleh temenanan orang gendeng. Nah, ini pelakunya ini pembuat haram. Jangan terus dianggap halal itu. Wis akad iki wis jempol tiap jempol. Iya wong itu gendeng. Wong mobil 200 juta kamu tawar 2 juta. Wong gendeng ya dikekno. Yang ketiga, kaifiahnya tidak melanggar syariat. Tidak ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Tidak ada tadlis, tipu-tipu, sembunyi-sembunyikan cacat, gak ada, buka apa adanya. Kalau pakai nyembunyikan cacat itu namanya tadlis. Tadlis itu nipu, ya, nipu. Dan tidak merusak bumi.
Bumi ini jangan bikin rusak. Ini sudah dibikin oleh Allah untuk kehidupan kita. Jangan dirusak. Jangan berpikir pokoknya aku wong liya mbuh. Ya. Air-air tercemar nggak peduli. Dicari bisnis yang aman sehingga tanggungan ukhrawinya itu lapang. Baik, saya kira itu kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.